Salam dan bahagia. Minggu ini adalah minggu pertama perkuliahan teknologi benih. Pada mata kuliah teknologi benih, nanti dosen pengampunya yaitu saya, Triska Nanto, dan Pak Darnawi. Nanti untuk sebelum UTS itu saya dari pertemuan minggu pertama sampai minggu ke-7, kemudian minggu ke-8 itu adalah UTS, minggu ke-9 sampai 15 nanti diampu oleh Pak Darnawi, kemudian minggu ke-16 UAS. Nah, ini mata kuliahnya adalah teknologi benih, program studi agroteknologi semester 6. Di semester genap SKS-nya ada 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Nah, berarti nanti tetap ada praktikum. Nanti akan saya buat tutorial, silakan teman-teman mengikuti video tutorial tersebut. Nah, tim dosennya ada saya sendiri sama Pak Darnawi. Nah, deskripsi mata kuliahnya yaitu mempelajari ilmu benih, prinsip dan teknik produksi benih yang bermutu, kemudian pemanenan hasil, pengeringan pengolahan atau processing, pengujian kualitas, penyimpanan dan pengemasan pengendalian mutu, serta sertifikasi benih. Nah, processing benih itu mencakup pembersihan, pemilahan, dan perlakuan benih. Nah, materi terakhir distribusi serta bisnis di bidang perbenihan. Nah, tujuan mata kuliah ini yaitu mampu memahami proses produksi benih dari awal hingga pemasaran, baik tanaman semusim maupun tahunan. Untuk bobot, nah ini untuk kontrak perkuliahan itu bobot nilai akhir mata kuliah teknologi benih berdasarkan dari nilai UTS sebesar 30%, nilai UAS 30%, kemudian nilai tugas kuis dan presentasi sebesar 15%. Ini nanti saya kompilasikan sehingga mendapatkan nilai 15%. Nah, nilai praktikum 25%. Ini sifatnya wajib, artinya harus diikuti atau dilaksanakan. Nah, untuk pengumpulan tugas sendiri, tugas atau kuis atau presentasi, terutama di tugas itu ada penilaian sendiri jika ada yang terlambat. Nah, kalau terlambat 1 hari itu nilainya 50%. Untuk yang terlambat 1 menit itu nilainya 75%, dan lebih dari 1 hari itu nilainya 20%. Jadi ketika saya memberi tugas untuk dikumpulkan hari Senin minggu depan jam 15.30, apabila lebih dari jam 15.30 meskipun itu 15.31, maka nilainya hanya 75% dari nilai asli. Nah, jika terlambat 1 hari maka nilainya hanya 50%, dan lebih dari 1 hari maka nilainya hanya 25% saja. Nah, itu nanti perhatikan teman-teman, tolong teman-teman diperhatikan betul. Saya juga ingin teman-teman disiplin. Nanti ini akan masuk di bobot nilai tugas kuis dan presentasi. Jika bobot ininya berkurang, nanti nilai akhirnya juga akan berkurang. Harapannya kalau nilai tugas kuis dan presentasi ini full 100%, artinya teman-teman mengerjakan semua, itu akan mendongkrak nilai dari kedua ini, nilai UTS dan nilai UAS. Kebanyakan nilai UTS dan UAS ini anjlok.
Nah, untuk tugas nanti misalkan ada tugas mereview jurnal misalkan, atau membuat makalah, itu harus referensinya dapat diambil dari textbook atau jurnal atau paper yang dipublikasikan, dan bukan blog atau referensi yang tidak jelas. Kalau bagusnya mendingan ini saya sarankan yang dari jurnal atau paper, meskipun dia tidak atau belum terakreditasi, tetapi bisa diakses. Semua orang bisa mengakses, sehingga saya bisa mengecek ini teman-teman ambil dari mana. Nah, jika ada teman-teman yang copy paste antara satu dengan yang lain dan itu sama persis maupun titik komanya, maka nilai itu pasti akan saya bagi dua. Jadi nilainya hanya setengah dari nilai asli. Jika ternyata saya menemukan lagi ada yang sama persis di sini, itu nilai akan saya bagi 3. Jadi sepertiganya. Begitu seterusnya sampai sekumpul ini ada yang sampai 4. Karena kasus yang kemarin itu ada 5 orang yang sampai sama persis titik koma, font, ukuran, apalagi ya, halaman pun sama persis. Jadi nanti akan saya bagi berapa orang yang sama itu. Nah, ini terkait ya, plagiarisme. Jadi mohon teman-teman sebisa mungkin jangan plagiat. Nah, apabila kalau mereview kan artinya menulis ulang kembali jurnal. Itu teman-teman tidak copy paste dari jurnal terus kemudian di copy pastekan ke halaman pekerjaan teman-teman, tetapi jurnal itu dibaca dulu, dipahami, kemudian ditulis di lembar kerja, hanya 1 halaman saja. Kemudian ini reviewnya. Halaman berikutnya adalah lampiran dari artikel jurnal. Jadi jurnalnya nanti di copy di sini. Nah, ini dalam satu file, kemudian dikirimkan ke mungkin nanti di Google Classroom. Nah, untuk rencana perkuliahan itu pada minggu pertama ini, pada pertemuan pertama nanti di pendahuluan. Nah, ini isinya adalah kontrak perkuliahan dan materi awal tentang teknologi benih. Kemudian yang pertemuan 2 nanti pengertian benih dan ilmu biji. Pertemuan 3 prinsip dan produksi benih non hibrida. Yang keempat adalah hibrida, nanti kita bahas bedanya apa, caranya bagaimana. Untuk yang pertemuan 5 ini ada pengujian kualitas benih. Pertemuan 6 ada dormansi benih. Pertemuan 7 ini biasanya kalau di tatap muka secara konvensional, kita tatap muka langsung secara fisik, biasanya saya beri tugas untuk presentasi. Tetapi karena ini kita masih online ya, jadi mungkin nanti kuis. Tugas bisa jadi saya taruh di sini atau di sini. Atau di sini nanti saya beritahu
tidak mendadak. Biasanya kalau tugas itu saya berikan satu di sebelum UTS, nanti yang tugas kedua di setelah UTS. Untuk setelah UTS nanti kebijakan dari Pak Dar. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Darnawi. Nah, ini buku referensi yang saya pakai itu. Ada Profesor Litas Topo, ini dosen saya dulu. Kemudian ada Pak Kuswanto di analisis benih. Ada Pak Kamil juga tentang teknologi benih. Atau teman-teman bisa, karena ini masih lama, meskipun ada edisi terbaru, tetapi lebih baik mencari artikel di jurnal ilmiah. Itu pasti selalu up to date. Karena selalu melakukan penelitian tiap tahun. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti yaitu teknologi benih, sebelum itu saya mau mereview kembali dari materi genetika. Karena teknologi benih ini didasari oleh mata kuliah genetika. Yang kedua, pemuliaan tanaman. Apakah teman-teman masih ingat materi genetika? Untuk dasarnya saya review kembali atau flashback tentang pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel 1 dan 2. Kemudian ada sifat kualitatif dan kuantitatif. Nanti bedanya apa sih kedua ini yang digunakan untuk mendasari materi teknologi benih. Nah, teman-teman tahu ini siapa? Ini adalah Gregorius Mendel. Dia sebagai bapak genetika dunia. Karena meskipun beliau bukan dari akademik atau akademisi, beliau itu ternyata rajin dan mempunyai rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Sehingga karena dia sebagai pastor, kemudian di belakang gereja kalau nggak salah, atau di sekitar gereja itu punya kebun. Dia mencoba menyilangkan kacang air cheese, atau dalam bahasa Inggris itu disebut garden peas. Karena sifat-sifat beliau ini menyilangkan beberapa sifat, sehingga dia menemukan keturunan-keturunan yang berbeda-beda tergantung dari sifat dari indukannya. Nah, ini Mendel mempelajari pada kacang kapri, dalam bahasa latinnya yaitu Pisum sativum, terutama pada variasi bentuk dan warna. Nanti bentuknya itu bijinya bulat atau keriput, dan warnanya itu kuning dan hijau. Sifat dasar. Kemudian nanti dikembangkan lagi menjadi sifat tinggi, terus bentuk kolong, dan sebagainya. Nah, Mendel mempelajari sifat-sifat tanaman yang dikendalikan gen pada kromosom yang
berbeda. Karena beliau mempelajari hanya di kacang kapri, maka termasuk tanaman menyerbu sendiri atau self pollination. Nah, ini beberapa sifat yang dihasilkan dari penelitian Mendel. Ini ada sifat tinggi tanaman dibandingkan dengan tanaman pendek. Ini beliau menyilangkan tanaman yang tinggi dengan tanaman yang pendek. Ternyata hasil dari F2 itu 787 yang dominan dan resesifnya 277. Apabila kita sederhanakan, itu kurang lebih 3:1. Sifat dominan ini di sifat yang tinggi tanaman, kalau resesif di tanaman yang pendek. Bagaimana dengan yang sifat ini? Itu ternyata kalau disederhanakan itu kurang lebih 3:1. Artinya pada tanaman kacang kapri itu 3 sifatnya dominan, 1 itu resesif. Berarti kita bisa melihat kalau dia sifatnya tinggi, kemudian polongnya mulus, bulat, terus berwarna kuning, kemudian bunganya itu satu dalam satu tangkai dan warnanya ungu, warna polongnya hijau, itu artinya dominan. Dia sifatnya dominan. Jika nanti ada salah satu keturunan yang memiliki salah satu dari sifat resesif ini, artinya dia sifat tersebut resesif. Nanti kita pelajari apa itu dominan dan resesif. Kalau teman-teman masih ingat di materi kuliah genetika sebelumnya, sebelum teknologi benih ini, teman-teman pasti tahu apa itu dominan, apa itu resesif. Jadi dominan itu sifat yang menutupi sifat lain. Ini dominan. Kalau resesif itu sifat yang tertutupi oleh sifat lain. Nah, itu dominan dan resesif. Nanti karena nanti ini di materi inti dari teknologi benih akan selalu saya tanyakan berulang. Nah, beliau itu mempelajari anatomi dan sifat dari kacang ertis berdasarkan dari hasil keturunannya. Nah, ini kalau teman-teman pelajari di morfologi tanaman atau botani umum, nah ini harus tahu nanti pada saat membuat atau memproduksi benih. Jadi mana yang bunga jantan, mana yang bunga betina. Kalau dalam bahasa Latin, bunga betina itu disebut stigma, kemudian pada bunga jantan itu disebut stamen. Stamen itu ada anter, yaitu kepala serbuk sari, dan filamen, itu tangkainya. Jadi ada seperti ini. Nah, ini anter, ini filamen. Kemudian pada stigma itu nanti ada beberapa, atau ini disebut pistil dalam satu, jadi seperti ini. Nah, ini namanya pistil. Yang di sini itu stigma. Ini style. Terus ini adalah ovul. Ini ovarium. Nah, atau ovari.
Nah, jika kita melakukan penyerbukan karena dia termasuk tanaman menyerbuk sendiri, maka bunga jantannya ini dipotong. Kemudian serbuk sari dari tanaman lain disilangkan atau diserbukkan di kepala putik tanaman induk betinanya. Ternyata hasil dari F1-nya itu yang 3 warnanya hijau, yang 2 warnanya kuning. Kemudian yang bulat penuh atau bulat halus ini ada 2, yang keriput ada 1. Begitupun pada warna kuning. Maka indukan yang memproduksi kuning bulat menghasilkan biji 3 indukan yang memproduksi hijau keriput. Jadi ini kalau disilangkan 3 bulat hijau warnanya dan 3 kuning, jadi perbandingannya setengah. Nanti ini kalau jika dihilangkan ini ternyata bulat keriput, ini hijau ini hijau bulat, ini kuning keriput. Nah, nanti persilangannya ada dihidrat. Nah, ini dari penelitian Mendel, dia menyilangkan ini bunga jantan, ini sebagai jantan, ini sebagai betina. Jadi pada bunga betina, bunga jantannya dihilangkan, kemudian pada bunga jantan serbuk sarinya dimasukkan di bunga betina. Ini warnanya putih, ini warnanya ungu. Ternyata hasil polongnya keturunan pertama itu menghasilkan warna ungu. Yang warna putih kemana? Ternyata warna putih tertutupi oleh sifat warna ungu karena dia resesif. Maka jika kita rumuskan ini, misalkan warnanya U besar, kemudian ini yang dominan warna ungu, kita silangkan dengan U kecil, ini warnanya putih, sehingga menghasilkan U besar dan U kecil. Nah, ini warnanya ungu. Maka dari itu warna putihnya tidak terekspresi. Di warna putih tidak terekspresi. Pada persilangan Mendel ada beberapa persilangan. Yang pertama yaitu monohibrid, yaitu persilangan satu sifat. Contohnya tinggi tanaman, kemudian bentuk, warna biji, warna bunga, dan lain-lain. Kemudian yang dihibrid ini 2 sifat, bisa tinggi tanaman dan warna atau lain-lain. Ini 3 sifat. Ada 3 sifat yang disilangkan untuk diketahui keturunannya. Ini lebih dari 3 sifat. Teman-teman sudah mempelajari ini di mata kuliah genetika. Nah, ini contohnya pada monohibrid
persilangan monohibrid. Ini pada tinggi tanaman. Tanaman yang tinggi disilangkan dengan tanaman yang rendah. Kita tulis genotipenya T besar dan genotipe untuk tanaman pendek itu T kecil. Gametnya kita turunkan, karena gamet itu N, ini 2N, maka kita turunkan 1, ini 1, kita silangkan, maka ini ada F1. F itu apa? F itu adalah bahasa Latin dari filial. Filial itu artinya keturunan. Jadi F1 itu adalah keturunan pertama atau keturunan ke-1. Nah, secara genotip, kalau gametnya T besar disilangkan dengan gamet T kecil, maka hasilnya T besar T kecil. Karena tinggi tanaman itu sifatnya dominan untuk tinggi, maka ini diekspresikan tinggi tanaman. Nah, ini nanti disilangkan dengan sesama keturunan dari F1. Pasti ini sifatnya hanya satu saja, tinggi tanaman, tetapi jumlah anakannya itu banyak sekali. Sifatnya hanya satu. Kemudian disilangkan, itu nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah F2 atau keturunan kedua. Maka dari 3 sifat ada 2 sifat yang menonjol atau terekspresi, yaitu tanaman yang tinggi, dan tanaman yang rendah. Tahu dari mana? Dari genotipnya. Ini genotipnya T besar, ini T besar T kecil, karena ini nanti tinggi tanaman itu ternyata dominan, maka 3 tanaman ini tinggi, kemudian yang ini pendek. Sehingga rasio fenotip atau penampakan luar itu 3:1. Itu pada persilangan monohibrid. Bagaimana dengan persilangan dihibrid? Nah, kita ketahui misalkan ini ada tanaman tinggi, tanaman kacangka karcis yang tinggi, dan polongnya warnanya hijau. Kita tulis genotipnya T besar, G besar. Kemudian ada tanaman yang pendek tetapi polongnya warna kuning. Nah, kita turunkan gametnya, ini 2N, ini N. Kita turunkan, nah ini F1 nya. Ini tinggi, penampakan fenotipnya itu tinggi, kemudian warna polongnya hijau. Nah, itu hanya ada satu sifat. Kemudian kita silangkan dengan sesama F1. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat di sini ada yang resesif. Nah, maka rasionya adalah 9:3:1. Ini yang seperti ini. Kemudian ini tes. Nah, ini uji silang digunakan untuk mengetahui genotipe yang disilangkan dengan tetua resesif, apakah homozigot atau heterozigot. Nah, jika dia F1 nya seperti ini, maka
Ini gametnya ada dua, yaitu H besar dan H kecil. Maka parentalnya itu H besar. Dia gametnya hanya satu. Ini gametnya H kecil, ini H besar. Kalau disilangkan jadinya H besar H kecil. Bagaimana dengan ini? Ini ada dua ternyata. Gametnya ada H besar dan H kecil, kemudian ini H kecil dan H kecil. Maka kemungkinan besar adalah parentalnya H besar dan H kecil. Ini sifatnya homozigot, ini sifatnya heterozigot. Nah, pada silang balik ini ada tetua donor dan penerima. Nanti teman-teman pelajari sendiri dengan contoh yang sudah ada, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah ini ternyata dari keturunan ini atau dari keturunan ini. Nah, ternyata untuk mengetahuinya harus diresiprok, sama seperti tadi. Jadi indukannya itu ditukar. Kalau di sini betinanya itu H kecil, di sini parental atau indukan dari betinanya itu H besar. Untuk mengetahui asal usul. Jadi suatu bukan asal usul, untuk memperjelas sifat atau menegaskan sifat yang ingin ditonjolkan. Misalkan ternyata saya yang tanaman A ini sifatnya tahan terhadap penyakit, A besar. Kemudian yang ini itu sifatnya tidak tahan penyakit, tetapi karena ini pendek, hasilnya rendah, misalkan ini hasilnya tinggi, itu nanti hasilnya sama kan, ini nah, karena saya ingin, misalkan saya ingin ke sini lebih menonjolkan ini, maka saya silangkan dengan indukan yang ini. Nanti harapannya F7 dia memiliki sifat tahan, tetapi juga memiliki sifat hasilnya yang tinggi, begitu. Nah, ini rumusan umum untuk jumlah gamet dan turunan dari N pasangan gen heterozigot. Jadi kalau misalkan jumlah pasangannya hanya satu gen heterozigot, maka jumlah genotipenya ada 2, jumlah fenotip turunannya ada 2, jumlah genotip turunannya ada 4, kemudian kombinasi gamet yang mungkin ada itu 4. Ini 3, dan jumlah kombinasi gamet yang mungkin ada itu 4. Kalau 2, ininya 4, kemudian ini 2 kalinya, maka kita bisa merumuskan ini N, maka ini adalah 2N, 3N, dan 4N. Nah, ini istilah-istilah nanti yang akan digunakan untuk mata kuliah teknologi ini. Saya review kembali atau flashback kembali, itu nanti ada alel, yaitu pasangan gen yang terletak pada kromosom homolog. Kemudian ada locus, itu yaitu posisi gen yang tetap pada kromosom. Genotip ini adalah konstitusi genetik, jadi sifat yang disimbolkan dengan huruf. Dia tidak tampak, tapi kita bisa memprediksi, kalau tinggi tanaman kita bisa tulis T besar atau T kecil. Kemudian fenotip, ini ekspresi gen yang dapat diamati, jadi penampakan luar. Nah, ini penampakan luarnya. Kemudian yang dominan dan resesif, kita tadi sudah mempelajari kalau dominan itu sifat yang menutupi sifat lain, kemudian yang resesif itu sifat yang tertutupi oleh sifat lain.
Homozigot. Nah, ini pasangan alel yang sama seperti A besar A besar, A kecil A kecil, dan seterusnya. Kalau heterozigot itu berbeda, misal A kecil A besar A kecil, B besar B kecil, dan seterusnya. Nah, ini F itu adalah filial, yaitu keturunan atau generasi. Jadi kalau F1 generasi pertama dari dua tetua induk, tetua murni, dan F2 itu dari keturunan dari F1. Kalau F3 itu dari keturunan kedua, dan seterusnya. Nah, kalau silang balik itu tadi persilangan resiprok dulu. Dua tetua berbeda yang dilakukan secara bolak-balik. Jadi misalkan yang butirannya tadi A, ini yang persilangan kedua itu dibalik jadi butirannya B. Kalau silang balik itu persilangan yang dilakukan antara F1 dengan salah satu tetua. Kalau uji silang, persilangan yang dilakukan antara F1 dengan tetua homozigot resesi. Nah, ini ada sifat-sifat kualitatif dan kuantitatif. Jadi teman-teman harus memahami sifat kualitatif. Kalau sifat kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu sifatnya seperti warna, kemudian bentuk atau ukuran. Ragamnya tidak kontinu, ada kelas-kelas fenotipe yang berbeda jelas. Kemudian monogenik, itu satu gen yang memberikan kontribusi utama. Kemudian persilangan individual dan keturunannya itu sifatnya kualitatif, dianalisis dengan hitungan dan nisbah. Kalau kuantitatif itu sifat-sifatnya berderajat, jadi dapat diukur tinggi, berat, atau hasil. Nah, ragamnya kontinu, fenotipe membentuk spektrum. Bila populasi cukup besar sering membentuk kurva normal, jadi kurva normal seperti ini. Nah, poligenik yaitu gen hanya memberikan kontribusi kecil. Jadi misalkan ternyata ini misal yang untuk monogenik ini tinggi tanaman, ya pasti tinggi tanaman. Tetapi kalau dia sifatnya ada tinggi tanaman, kemudian hasilnya tinggi, ternyata ini satu kesatuan. Kalau dia nggak tinggi, hasilnya juga nggak tinggi, maka dia satu kesatuan, disebut poligenik. Nah, ini populasi dengan sejumlah persilangan, kemudian dianalisis dengan menukar data populasi. Ada parameter seperti rata, varian, dan simpangan baku. Nah, itu materi genetika. Sekarang kita lanjut di dasar pemulihan tanaman. Nah, sebelum kita belajar memproduksi benih, maka harus tahu bagaimana jenis dari perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan tanaman itu dibedakan secara garis besar menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Teman-teman harus tahu aseksual itu seperti apa, seksual itu yang seperti apa. Jadi garis besarnya adalah ini yang aseksual itu perkembangbiakan tanaman tanpa peleburan atau bertemunya sel gamet jantan dan betina. Jadi tanpa adanya peleburan sel gamet jantan dan betina. Kalau seksual itu terjadi peleburan atau dia fertilisasi atau pembuahan. Beda dengan penyerbukan. Penyerbukan itu peristiwa terjatuhnya. Jadi penyerbukan itu peristiwa terjatuhnya serbuk sari
ke kepala butik. Itu adalah penyerbukan. Apakah nanti ini terjadi fertilisasi? Belum tentu. Ini belum tentu, nanti kita bahas. Nah, untuk seksual itu ada tanaman menyerbuk sendiri dan menyerbuk silang. Kita bedakan menjadi itu. Nah, tadi aseksual adalah perkembangbiakan tanaman tanpa peleburan sel gamet jantan dan betina. Contohnya apa saja? Banyak. Ada kultur, kemudian stek ini ada banyak, ada dari stek batang, daun, akar, dan seterusnya. Kalau seksual ini terjadi pembuahan yang menghasilkan biji. Aseksual juga nanti akan ada yang menghasilkan biji, tetapi dia steril, artinya tidak menghasilkan keturunan. Nah, ini jadi tadi ada tanaman yang berkembang biak dengan biji, tetapi dia termasuk aseksual, yaitu apomisis. Nanti teman-teman pelajari apomisis itu apa. Nah, ini kultur jaringan itu bagaimana? Dia termasuk aseksual karena kita mengembangbiakkan tanaman melalui jaringan tanaman yang kita kulturkan. Nah, bagaimana sifat genetiknya dari aseksual? Itu dia memiliki sifat identik yang sama dengan induknya. Kemudian genotip semua keturunan dari satu induk seragam, artinya dia homozigot. Secara populasi. Nah, susunan genotipnya bisa heterozigot. Kalau dia digunakan untuk pemulihan, sebaiknya diusahakan lewat biji, artinya ada pembuahan. Nah, kita lanjut ke seksual, perkembangbiakan tanaman secara seksual. Tadi seksual berarti ada peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang. Nah, kalau tanaman menyerbuk sendiri itu penyatuan sel telur dan sel sperma yang berasal dari satu tanaman. Susunan genotipnya itu bisa menjadi homozigot karena dia disilangkan dengan tanamannya sendiri. Kalau dia sudah homozigot, maka semakin homozigot. Jadi susunan gennya itu di sini itu homozigot. Misalnya besar, ini nanti besar, dan seterusnya. Ini sifat-sifat yang ada di tanaman, sifat-sifat genetiknya. Nah, ini dapat mempertahankan homozigot. Nah, tujuan akhirnya untuk pemulihan tanaman nanti tanaman homozigot yang unggul.
Nah, ini mengapa menyerbuk sendiri? Sifat genetiknya itu memiliki kemampuan sel kelamin tanaman untuk dapat bergabung sendiri. Polen dapat membidik kepala putik, memanjang dan akhirnya membuahi sel telur. Nah, susunan morfologi itu bunga memungkinkan polen bersatu dengan stigma. Terhalangnya polen dari tanaman lain ke sel telur. Berarti intinya pada tanaman menyerbuk sendiri 95% dia diserbuki oleh serbuk sari sendiri. 5%-nya itu silang. Nah, kenapa dia terhalang polennya dari luar? Itu karena dia bunga itu pada saat polen jatuh itu ternyata bunganya belum membuka. Jadi pada masih kuncup, bunga masih kuncup, ternyata sudah terjadi penyerbukan. Esok harinya baru mekar, maka tidak bisa disilangkan dengan polen dari luar. Nah, ini polen dan putih tertutup bagian bunga setelah bunga membuka. Makanya untuk tanaman menyerbuk sendiri, jika kita silangkan dengan tanaman lain, maka ada perlakuan emaskulasi. Nah, ini contoh itu pada mahkota bunga kedelai tertutup sampai antesis, kemudian ada kacang panjang, itu bunga terbuka setelah penyerbukan. Jadi kalau teman-teman menyilangkan tanaman kacang panjang itu pada saat kuncup sudah di emaskulasi. Emaskulasi itu apa? Yaitu pemotongan bunga jantan. Nah, tanaman menyerbuk sendiri dapat mengadakan penyerbukan silang yang persentasenya tergantung spesies, varietas, dan lingkungan. Contohnya pada sorghum atau kapas itu 5%, tapi pada kondisi ekstrim bisa mencapai 50%. Kalau tomat kurang dari 1%, sawi 4-11%. Artinya tadi yang saya sebut dia 90% lebih terserbuki oleh serbuk sari sendiri atau satu bunga pada satu bunga. Contoh tanamannya yaitu ada padi, gandum, kacang tanah, kedelai, jeruk, kapas, terong, tomat, cabai, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke tanaman menyerbuk silang. Sama, yaitu penyatuan sel sperma, tetapi berbedanya adalah di tanaman lain. Bunga di beda bunga, meskipun pada satu tanaman. Artinya pada satu tanaman itu terdapat dua jenis bunga atau disebut diseus. Terjadi karena terhalangnya polen membuahi sel telur pada tanaman atau bunga yang sama. Tapi ya ada beberapa kasus atau spesies itu bunganya itu lengkap, tetapi dia bunga jantannya steril. Dia tidak bisa membuahi, sehingga dia termasuk
menyerbuk silang. Ciri bunganya secara morfologi penyerbukan sendiri terhalang. Kemudian polen dan sel telur berbeda waktu masak. Kemudian inkompatibilitas alat kelamin. Bunga monozeus berumah 1 atau diseus berumah 2. Ini jika terjadi inkompatibilitas pada alat kelaminnya. Tanaman menyerbuk silang juga dapat terjadi pada penyerbukan sendiri, tetapi persentasenya hanya 5% karena faktor lingkungan. Nah, ini contohnya pada tanaman monozeus, yaitu jagung. Bunga jantan dan betina letaknya berpisah, tapi masih pada satu tanaman. Nah, polen tersebar oleh angin. Penyerbukan sendiri 5%. Jadi jagung ini bisa menyerbuki sendiri, tetapi persentasenya hanya 5%. Ketika tadi misalkan tidak ada angin, polen jatuh langsung tepat di bawah. Jadi posisi bunga jantannya ada di atas, bunga betinanya ada di bawah. Jadi ketika tidak ada angin, serbuk-sari itu akan jatuh. Nah, tetapi kalau ada angin, berarti dia akan ke tempat tanaman lain di sampingnya, dan seterusnya. Kalau diseus, contohnya yaitu salak, pepaya. Jadi bunga jantan dan betinanya itu pada tanaman yang terpisah. Penyerbukannya dibantu angin, serangga, dan manusia. Jadi pada perkebunan salak biasanya itu bunga betinanya ada di tengah. Di sini bunga jantan. Jadi diapit oleh beberapa bunga jantan. Ini nanti bunga betinanya. Ini bunga jantan. Dan seterusnya. Harapannya nanti ketika ada angin, dia akan menyerbuki di sini. Sehingga terjadi kemungkinan buahnya itu tinggi. Nah, susunan genotip keturunannya itu pasti heterozigot karena berbeda tanaman. Kalau sendiri tadi diserbuki oleh diri sendiri, maka dia sifatnya lebih ke homozigot. Kalau ini karena silang, dia heterozigot. Terjadi percampuran sel kelamin. Contohnya ada jagung, apel, alpukat, pisang, kubis, wortel, seledri, bawang merah, telah pohon, dan seterusnya. Nah, itu beberapa materi genetika dan pemulihan tanaman yang nantinya pada materi teknologi benih akan saya ulang terus kembali, karena materi genetika dan pemulihan tanaman itu berkesinambungan pada materi teknologi benih. Bagaimana kita membuat benih. Kalau kita sudah tahu dasarnya dari genetikanya, ini sifatnya apa saja, apakah tanamannya ini tahan terhadap penyakit, tahan terhadap hama, kemudian hasilnya tinggi, dia tahan lingkungan juga, itu kita produksikan benihnya supaya bisa disebarkan kepada petani-petani supaya nanti hasilnya juga akan tinggi. Itu nanti bagaimana cara menyilangkannya juga. Kalau kita sudah tahu sifat-sifat dari genetikanya, kemudian kita tahu apakah tanaman tersebut termasuk tanaman menyerbuk sendiri atau tanaman menyerbuk silang. Bagaimana cara menyilangkan dari tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang juga nanti akan berbeda, tidak sama. Nanti di keturunan keberapa tanaman tersebut sudah stabil secara genotip. Nah, itu juga akan saya ulang kembali pada nanti teknologi benih. Nah, nanti pada pertemuan setelah UTS akan diampu oleh Pak Darnawi. Kemudian setelah UTS nanti saya
laksanakan praktikum. Materi praktikum itu dari pertemuan kelima, yaitu pengujian kualitas benih. Mulai pertemuan kelima, nanti saya buat video tutorial untuk teman-teman pelajari, kemudian teman-teman laksanakan secara mandiri. Bahan tidak akan mengeluarkan banyak biaya. Bahan-bahan nanti akan saya sederhanakan supaya teman-teman bisa melaksanakan praktikum mandiri. Apa yang ada di dapur masing-masing teman-teman di rumah itu kita bisa manfaatkan. Tidak harus harus sesuai dengan format yang sudah saya tentukan, misalkan itu tidak harus. Yang penting teman-teman tahu intinya dalam menguji kualitas benih. Nanti benihnya apakah viabel atau hidup, atau nanti daya hidupnya juga tinggi, nanti kita ujikan di pengujian kualitas benih. Benihnya nanti gampang, bisa dari benih kacang hijau, pokoknya benih yang ada di sekitar saudara. Kalau misalkan ketemu benih kacang panjang boleh, benih tomat boleh, benih apalagi misalkan yang benih-benih semusim, harapannya sih benih-benih semusim biar cepat tumbuhnya, jadi tahu hasilnya untuk dibuat laporan praktikum. Nah itu saya akhiri sekian untuk materi pertama pada pertemuan pertama teknologi benih. Untuk diskusi nanti silakan di Google Classroom yang sudah saya sediakan, nanti kita diskusi lewat sana. Jadi masih ada waktu sekitar 30 menit untuk diskusi. Kita ketemu minggu depan pada pertemuan kedua, yaitu pengertian dari ilmu benih atau ilmu biji. Terima kasih, salam.